Pacific Rim. Pacific Rim adalah film aksi yang berasal dari Amerika yang memiliki estetik Jepangan seperti kaiju dan mecha. Film ini disutradarai oleh Guillermo del Toro dan dirilis pada tahun 2013 kemarin. Bagi kalian yang tidak tahu siapa Guillermo del Toro, akan saya jelaskan secara singkat. Intinya, dia adalah wibu dari Amerika yang sangat terinspirasi dari hal Jepangan yang merupakan tontonannya semasa kecil. Dan hal ini juga merupakan salah satu alasan dari munculnya film berjudul Pacific Rim ini. Dan saking wibunya dia, ia pernah berkata di interview bahwa Pacific Rim merupakan salah satu film terfavoritnya untuk diproduksi. Wibu banget nih orang. Tapi kenapa saya malah membahas Pacific Rim? Tentunya saya membahas Pacific Rim bukan hanya karena film ini merupakan homage dari pop kultur Jepang, akan tetapi ini karena Pacific Rim merepresentasikan satu hal yang paling penting dalam melakukan adaptasi, yaitu pentingnya rasa respect. Untuk menjelaskan klaim tadi, mari kita ke barat terlebih dahulu. Oke, kita tahu sendiri bahwa Amerika sering sekali melakukan adaptasi karya yang aslinya berasal dari Jepang dan dibaratkan atau westernized. Salah satunya adalah Death Note. By the way, film ini lumayan shitty. Tapi kenapa film ini bisa shitty? Pertanyaannya di situ. Menurut saya, kegagalan ini terjadi karena film ini berusaha mensimplify sebuah serial yang memiliki puluhan volume dan ratusan chapter ke dalam sebuah film yang berdurasi 2 jam. Dan juga, film ini tidak berusaha untuk tetap true to the source material dan secara sengaja menjadi berbeda dari source utamanya. Dan hal ini akhirnya menghilangkan karakteristik dari source utama Death Note, yaitu manganya, dan membuat identitas baru, identitasnya sendiri. Hal ini sering terjadi di barat, bukan hanya sekali ataupun 2 kali, tapi berkali-kali. Contoh lainnya adalah Dragon Ball Evolution. Ini film jelek banget. Bagi kalian yang tidak tahu Dragon Ball Evolution, good for you, itu adalah sebuah adaptasi film dari serial animasi terkenal yang disebut Dragon Ball. Mungkin kalau kalian pernah nonton Indosiar, kalian tahu ini apa. Nah, film adaptasi ini disutradarai oleh James Wong yang saya quote tidak pernah membaca atau menonton Dragon Ball sama sekali sebelum memproduksi film ini. Dan itu adalah alasan kenapa film ini shitty, karena orang itu tidak tahu apa source utama dari film ini, yaitu serial komik ataupun animenya. Film adaptasi ini memiliki masalah serupa dengan adaptasi Death Note tadi, dan akhirnya menjadi adaptasi yang membuat identitasnya sendiri, identitas baru. Ini yang saya sebut sebagai westernizing, membaratkan, yaitu menghiraukan source utamanya dan membuat cerita baru yang jauh berbeda dari sebelumnya. Membaratkan karya asing adalah masalah terbesar dari adaptasi film-film tadi. Dan alasan dibalik membaratkannya 2 film tadi muncul dari satu hal, yaitu tidak adanya rasa respect akan karya orisinil. Dan hal inilah yang membedakan Pacific Rim dari 2 film tadi. Respect. Oke, Pacific Rim merupakan film yang sangat terinspirasi karya Jepangan seperti Ultraman, Evangelion, Gundam, you name it. Walaupun Del Toro meminjam estetik Jepangan ke dalam filmnya, ia masih memiliki rasa respect di sana. Dan ini masuk akal karena Guillermo del Toro sendiri merupakan wibu yang memuji karya-karya dari Jepang. Ada 2 alasan nyata kenapa saya rasa Del Toro memiliki respect terhadap pop kultur Jepangan. Yang pertama adalah penggunaan kata kaiju. Daripada ia menggunakan kata bahasa Inggris atau menciptakan kata baru seperti Titanus Phallus, ia menggunakan kata kaiju untuk menjelaskan monster raksasanya yang menunjukkan bahwa ia emang terinspirasi oleh Jepangan dan tidak malu untuk mengakuinya. Yang kedua adalah adanya karakter seperti Mako di Pacific Rim. Mako yang diperankan oleh Rinko Kikuchi memiliki peran yang sangat penting dalam film ini, dan ini menunjukkan bahwa Guillermo del Toro ingin merepresentasikan orang Jepang di dalam filmnya yang terinspirasi hal Jepangan. Dibandingkan dengan Dragon Ball Evolution dan Death Note, ini sangat berbeda. Di Dragon Ball Evolution tidak ada karakter Jepang sama sekali. Dan di Death Note, walaupun ada satu karakter Jepang yang bernama Watanabe, karakter ini sangat insignifikan dan bahkan semacam hinaan karena pada akhirnya karakter ini mati. Dan juga sebenarnya film Pacific Rim ini tidak berusaha mengganti identitas mecha. Let's say mereka berusaha mengganti identitas Eva ataupun Gundam. Tidak, film ini tidak berusaha mengganti identitas itu. Akan tetapi film ini hanya berusaha untuk masuk ke dalam identitas Jepangan tadi. Berbeda dengan Death Note dan Dragon Ball Evolution, di mana saya rasa mereka sengaja menjadi beda untuk menggantikan identitas yang telah ada di Jepang itu sendiri. Memang benar, tadi itu hanya sebuah asumsi dan tidak ada bukti nyata dari perkataan saya. Akan tetapi argumen saya bisa dibenarkan dengan adanya film kedua dari Pacific Rim yang berjudul Pacific Rim Uprising.
Oke, film kedua ini menurut saya adalah penghinaan terhadap karya Guillermo del Toro karena satu, Guillermo del Toro tidak memiliki campur tangan sama sekali, dan kedua, merusak identitas asli dari Pacific Rim itu sendiri. Sutradaranya ini botak, saya tidak peduli untuk mengenal namanya karena dia asshole. Intinya adalah, ia membaratkan karya Guillermo del Toro. Walaupun secara esensi karya itu adalah karya barat, hal itu masih memiliki estetik Jepangan, jadi masih bisa dibilang itu semacam ekstensi dari pop kultur Jepang itu sendiri. Akhir tetapi, orang botak ini mengganti identitas Pacific Rim menjadi identitas orang barat. Sutradara yang botak ini mengolok-olok karya Guillermo del Toro dengan satu cara. Karakter Mako dari Pacific Rim pertama muncul lagi di Pacific Rim Uprising hanya untuk dibunuh dengan cara terbodoh yang pernah saya lihat. Untuk saya, itu menunjukkan bahwa si orang botak ini tidak memahami apa yang Del Toro pahami. Del Toro paham bahwa Mako merupakan karakter penting karena ia tahu bahwa estetik Jepangan tadi ia pinjam dari Jepang. Dan maka dari itu, karakter Jepang ini merepresentasikan respect Del Toro terhadap hal Jepangan tadi. Dan orang botak ini membunuhnya begitu saja, menunjukkan bahwa ia tidak sama dengan Del Toro yang merupakan wibu, tidak memiliki respect akan hal Jepangan itu. Dan hal ini sangat nampak di Pacific Rim Uprising, yang dimana ini seperti ekstensi dari Power Ranger daripada ekstensi Pacific Rim itu sendiri. Sangat membosankan dan tidak ada yang spesial, tidak seperti apa yang Del Toro buat. Karena kurangnya satu hal, respect. Oke, bukan berarti saya ingin mengatakan bahwa orang barat tidak boleh mengadaptasikan hal yang berasal dari Jepang. Bukan itu tujuan dari video ini. Tujuan utama dari video ini adalah untuk mengatakan bahwa rasa respect akan karya orisinil sangat dibutuhkan dalam mengadaptasikan sebuah film. Entahkah karya itu berasal dari Jepang, Amerika, atau Inggris, selama ada rasa respect, saya yakin karya dari adaptasi itu akan menjadi sesuatu yang sangat bagus. Agar tapi apabila kita melupakan rasa respect itu, adaptasi dari karya itu hanya akan menjadi sebuah hal yang absurd dan semacam mengolok-olok karya orisinal yang telah dikenal baik oleh orang banyak. Dan kita harus berubah. Kita harus memiliki satu rasa yang sama, yaitu rasa respect akan karya orisinil dan karya orang yang bukan merupakan karyamu. Ingat, rasa respect. Oke, tadi merupakan bacotan dari opini pribadi saya. Dan memang apabila video ini sedikit random dan tidak terstruktur, itu karena video kali ini tidak memiliki skrip sama sekali. Tapi bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan saya atau tidak? Berikan opini kalian di kolom komentar. Jangan lupa klik like dan subscribe apabila kalian suka konten saya. Sama, support saya di Traktir supaya saya dapat membuat konten seperti yang satu ini. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.